Selamat malam, masih bersama saya Yuki di Yukita Watching. Seperti biasa, setiap hari Kamis malam Jumat, kita akan selalu ditemani dengan konten Yukita Horor. Pada malam kali ini, Yuki mau menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga selalu baik-baik saja agar kalian selalu bisa rajin datang di Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama saya Yuki. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk kalian berlangganan di channel ini. Dan untuk yang ingin kenal Yuki lebih dalam lagi, kalian bisa langsung follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Yuki sangat senang sekali karena udah mulai ada request-request yang datang dari kalian semua. Dan untuk kalian semua yang ingin request tentang konten-konten selanjutnya, kalian bisa langsung email di bawah ini, yukita.request@gmail.com, dimana di situ nanti Yuki akan berusaha untuk mengabulkan request-request dari kalian semua. Kalian pasti pernah mendengar tentang yang namanya kisah urban legend. Biasa setiap wilayah memiliki kisahnya masing-masing. Banyak yang beranggapan bahwasanya urban legend itu hanya mitos yang dibuat orang-orang untuk membuat menakut-nakuti manusia lainnya saja. Namun, tak semua kisah legenda itu hanya kebohongan belaka. Ada beberapa yang terbukti kebenarannya. Seperti beberapa kisah urban legend dari berbagai dunia yang kita bahas di Yukita Horor pada malam kali ini. Urban legend pertama adalah terowongan Puebla. Warga kota Puebla yang terletak di sebelah tenggara Meksiko menceritakan cerita-cerita rakyat tentang jaringan terowongan misterius yang tersembunyi di bawah kota. Selama ratusan tahun, tidak ada terowongan seperti itu yang pernah ditemukan. Sehingga orang-orang berasumsi bahwa kisah itu hanya legenda saja. Namun, kemudian pada 2015, seseorang kru konstruksi menemukan terowongan yang sangat nyata di bawah kota. Para awak mulai menggali situs itu dan akhirnya menemukan sekitar 6 mil terowongan berliku di bawah jalan-jalan Puebla. Terowongan yang diyakini dibangun dari abad ke-16 itu sampai abad ke-19 kini dibuka untuk umum. Bagaimana dengan cerita terowongan Puebla? Apakah kalian percaya dengan urban legend yang satu ini? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai kisah cerita lainnya dari terowongan Puebla? Silahkan tulis di kolom komentar. Next. Urban legend selanjutnya adalah kisah pembunuhan Ellis. Kisah tentang pembunuhan Ellis adalah salah satu legenda urban paling terkenal di Jepang. Legenda berkisar pada serangkaian pembunuhan yang konon terjadi antara 1999 dan 2005. Para korban tidak memiliki hubungan satu sama lain, dan pembunuhan itu tampaknya tidak berhubungan dalam segala hal. Tetapi mereka berbagi kesamaan yang menghantui. Sebuah kartu ditemukan pada setiap tubuh dengan kata Ellis yang ditulis dengan menggunakan darah korban. Untuk legenda urban yang tidak berdasar, pembunuhan ini sangat konsisten. Sampai ke nama dan rincian mengerikan dari korban pembunuhannya. Keseragaman legenda ini serta popularitasnya kemungkinan besar berkat internet. Tidak ada bukti membuat kisah ini hanya dianggap urban legend. Memang ada seorang pembunuh berantai yang melakukan aksinya dengan menggunakan kartu. Namun, dia beroperasi di Spanyol, bukan di Jepang. Untungnya, pembunuh ini ditangkap pada 2003 dan dijatuhi hukuman 142 tahun penjara. Wow, umur yang cukup panjang jika dia masih hidup di dalam penjara. Bagaimana menurut kalian tentang pembunuhan Ellis ini? Tulis di kolom komentar. Next, urban legend selanjutnya adalah Cropsey, si pembunuh kapak. Menurut kisahnya, Cropsey bersembunyi di bawah
Willowbrook State School yang ditinggalkan. Dalam beberapa versi dongeng, Cropsey adalah pembunuh kapal. Lainnya menyebut dia adalah hantu yang mengerikan. Kenyataannya, urban legend ini didasarkan pada pembunuh nyata. Namanya Andre Run. Dan ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah negeri Willowbrook sebelum ditutup pada 1987. Setelah itu, ia terus hidup di tanah sekolah dan diduga bertanggung jawab atas hilangnya beberapa anak. Meskipun ini tidak pernah terbukti benar, ia telah dinyatakan bersalah menculik pada 1988 dan lagi pada 2004. Bahkan, ada sebuah film dokumenter yang disebut Cropsey yang menguji kebenaran tentang Andre Run ini. Bagaimana menurut kalian tentang pembunuhan kapal ini? Apakah kalian percaya dengan urban legend yang satu ini? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian pernah melihat film dokumenter tersebut? Tulis di kolom komentar. Next. Urban legend selanjutnya adalah manusia kelinci. Legenda ini menyatakan pada 1904 sebuah bis jatuh ketika memindahkan pasien dari Suwaka di Fairfax County, Virginia. Para pasien melarikan diri, tapi pada akhirnya ditangkap kembali. Tak lama setelah kerusakan bis, kelinci mati mulai muncul di sekitar daerah itu. Banyak yang tergantung di jembatan stasiun Fairfax. Sejarawan mengklaim kisah itu tak benar karena tidak ada rumah sakit di Fairfax County pada 1904. Kebenarannya adalah pada 1970, sepasang insiden misterius dan menakutkan terjadi di daerah itu, di mana melibatkan seorang pria yang mengenakan setelan kelinci. Sepasang suami istri muda sedang berjalan-jalan di malam hari ketika seorang pria mengenakan setelan kelinci putih melemparkan kapak ke mobil mereka. Ketika itu merusak jendela mobil mereka, tidak ada yang terluka. Hanya 2 minggu kemudian, seorang pria Fairfax County lainnya menemukan seorang pria yang mengenakan kapak dengan setelan kelinci yang memotong serambi rumah yang baru saja dibangun dan tidak dihuni. Dia pergi di saat polisi datang. Bunnyman yang sebenarnya tidak pernah ditangkap dan Bridge Station Fairfax telah diganti namanya menjadi Bunnyman Bridge. Nama itu sangat populer, bahkan Google Maps menggunakannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Bunnyman ini? Atau memang kalian pernah menemukan di dalam Google Map yang berisikan Bunnyman Bridge? Tulis di kolom komentar. Next. Urban legend selanjutnya adalah Charlie Novice. Urban legend abad ke-20 ini menghantui penduduk Pittsburgh, Pennsylvania. Legenda mengatakan sosok dengan wajah terbakar parah mengintai di sekitar terowongan kereta yang ditinggalkan di malam hari dan membuat listrik menjadi rusak dengan kehadirannya. Para remaja yang penasaran akan menyelinap ke terowongan untuk mencoba melihat sekilas tentang dirinya. Ya, ternyata Charlie Novice sebenarnya orang sungguhan, tapi tidak bernama Charlie. Namanya Raymond Robinson. Dan dia mengalami kecelakaan parah yang melibatkan saluran listrik yang membuat wajahnya rusak. Karena itu ia menjadi tertutup, tinggal di dalam rumah pada siang hari dan hanya berkeliaran di malam hari. Namun, dia tidak melakukan apapun. Sebenarnya dia ramah dan kadang-kadang membiarkan orang-orang remaja penasaran berfoto dengannya untuk ditukarkan dengan sebatang rokok. Bagaimana pendapat kalian tentang urban legend Charlie Novice? Tulis di kolom komentar. Itulah dia 5 fakta urban legend yang kita bahas pada malam kali ini. Menurut kalian urban legend mana yang paling mengerikan? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin urban legend yang paling bisa kalian percaya? Tulis di kolom komentar. Yuki tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru. Maaf, ada penjual mie. Dan nyalakan
tombol notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup sebarkan ke teman-teman kalian. Mungkin saja kalian bisa bertemu mereka semua di dalam kolom komentar. Untuk yang mau request konten selanjutnya atau konten-konten lainnya, kalian bisa langsung request by email, kirim di yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.